next time. Oke, assalamualaikum guys. Jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan latihan soal terkait dengan momen inersia dan teorema sumbu sejajar. Baiklah, kita langsung aja ya ke soal yang pertama. Di sini ada suatu sistem yang terdiri dari 4 partikel. Ada M1, M2, M3, dan M4 gitu kan ya. Nah, hitunglah momen inersia jika sistem diputar melalui poros sumbu X, sumbu Y sama sejajar pada benda M1 gitu kan ya. Oke, di sini aku akan nunjukin kalau kalian nggak bisa bayangin dia tuh muter sumbu X kayak gimana, sumbu Y kayak gimana, atau di M1 itu kayak gimana. Nah, di sini aku punya plastisin yang udah aku setting ya. Dia jadi kayak ini, misalkan sini si 8 kg, 8 kg, yang ini 2 kg, yang ini 2 kg, ini M1 gitu ya. Nah, kalau dia muter sumbu X, kita anggap aja si hijau sampai ke biru ini itu adalah sumbu X. Sedangkan yang orange sama si pink ini dia di sumbu Y. Jadi yang tegak lurus itu sumbu Y. Nah, kalau untuk yang soal muter sumbu X, maka dia muternya kayak gini nih guys. Nah, itu muter sumbu X. Jadi dia muternya kayak gini. Perhatikan si biru sama si hijaunya kan dia tetap di situ ya. Muternya ya berotasi di situ aja. Yang bisa berotasi full itu yang punya lengan gaya ya si orange sama si pink kayak gitu. Nah, untuk yang muter sumbu Y kayak gimana? Ya muter sumbu Y ya berarti Y-nya yang keputar. Maka Y-nya keputar kayak gini. Jadi Y-nya tetap, sedangkan si yang di sini dia tetap di sini. Oke, yang muter hanya si biru sama hijau kayak gitu. Makanya yang punya lengan gaya adalah si biru sama hijau. Gitu. Nah, kalau yang muter di M1 gimana? Nah, ini kan si M1-nya ya. Berarti M1 ini yang muter. Dia bisa jadi kayak gini. Jadi M1-nya muter gitu, tetap di situ. Ini atau ya whatever lah ya, pokoknya arah manapun tapi yang muter si M1-nya tuh. Nah, makanya yang punya lengan ya si tiga ini gitu ya. Sedangkan yang ini kan tetap, berarti dia nggak punya apapun. Kayak gitu, kalau kalian bingung ngebayanginnya, jatuh kan? Oke. Nah, kita lanjut aja. Kita jawab yang pertama, ada sejajar sumbu X. Nah, kita putar di sini gitu ya. So, seperti biasa kita cari dulu jarak antara sumbu putar sama si masanya gitu. Yang pertama ada M1, karena dia tepat di X, maka dia nggak punya ya, nggak punya, kan dia diem doang di situ ya, berotasi di situ doang, jadi dia nggak punya R. Kemudian M2-nya sama, sedangkan M3-nya berarti ini ada putarannya, jadi punya R3, 3 cm, dan M4 itu punya ya sama 3 cm. Sehingga di sini kita langsung jawab aja ya tanpa aku kasih ketahui. Ingat rumusnya I itu sama dengan MR kuadrat. Dan ingat lagi kalau dia itu bentuknya skalar, kagak vektor kayak momen gaya. Jadi untuk jumlahin I-nya ya udah tinggal dijumlahin doang. Dengan I1 itu nilainya 0, I2-nya juga 0 karena rotasinya di situ doang gitu ya. M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat. Nah, kita tulisin tuh ya. Jangan lupa yang senti kita jadikan meter karena kita mau satuannya SI gitu kan ya. Jadi 8 kali 9 kali 10 pangkat min 4 ditambah 2 kali 9 kali 10 pangkat min 4. Oke, karena ini masih kecil sebenarnya gampang untuk ngitungnya. 8 kali 9 itu 72 ya, 2 kali 9 itu 18. Tapi di sini tinggal jumlahin aja 72 tambah 18 kayak gitu. Hasilnya adalah 90 kali 10 pangkat min 4 atau 9 kali 10 min 3 kg meter kuadrat. Seperti itu jawabannya ya, gampang kan ya. Kita lanjut ke yang sumbu Y. Kalau dia diputar sumbu Y, oke, berarti yang tepat ada di sumbu putarnya itu ada M3 sama M4. Jelas mereka itu muter-muter di situ doang, jadi mereka nggak punya momen inersia karena R-nya 0. So, yang punya di sini adalah M1 dengan R-nya adalah 4 cm dan M2 adalah 4 cm juga. Sehingga kita dapetin tuh
I-nya ya udah kita tulis ya I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4 dengan I1-nya M1R1 kuadrat plus M2R2 kuadrat dan I3 dan I4-nya adalah 0. Oke, kita tulisin M1-nya itu 2, R1-nya itu 4 cm, kita ubah jadi ke SI di sini. Kemudian sama untuk yang kedua. Nah, kita tulis aja ya 2 kali 16 ditambah 8 kali 4 kuadrat itu kan 16 ya. Sehingga kita dapetin, oke, beda caranya dari tadi karena ini 16-nya sama, aku keluarin 2 tambah 8 itu 10. So, kita kali 10 aja ya. 16 kali 10 itu 160 atau 1,6 kali 10 pangkat min 2 kayak gitu. Nah, itu hasilnya. Kenapa sih di sini aku pakai yang dalam kurung nggak kayak tadi gitu ya? Masalahnya di sini ada 8 kali 16 karena terlalu besar. Aku males tuh ngitungnya ya, lebih gampang kalau 2 tambah 8 10 ya, 10 kali berapapun kan pasti belakangnya tinggal kasih 0 kayak gitu. Oke, kita akan lanjut ke yang C. Seperti biasa kita cari dulu ya si R-nya. Kalau M1-nya itu muternya di M1 ya berarti kan kagak punya jarak ya antara porosnya. Jadi dia nilainya R-nya adalah 0. So R1-nya 0 berarti I-nya juga 0. Sekarang tinggal yang M2. M2 di sini berarti jarak ini ke sini itu 4, ini ke sini 4, berarti R2-nya adalah 8 cm. Nah, gimana dengan M3 dan M4? Di sini untuk M3 karena jaraknya itu ngik-ngok gitu kan ya, dia membentuk itu, maka kita harus tarik garis yang paling dekat dari M3 ke M2. Caranya gimana? Ya, caranya tarik aja dari tengah ke tengah, itu udah paling deket. Oke, karena di sini tadi 4, yang naik itu 3, kita punya Pitagoras 3, 4, 5 kayak gitu ya. Berarti R-nya adalah 5 cm. Begitu pula untuk yang M4 ya. Di sini juga nilainya 5 cm. Nah, kita langsung jawab aja. I-nya ya udah kita jumlahin semua dengan I1-nya adalah 0 dan I2 sampai I4-nya kita pakai yang MR kuadrat. Nah, kita masukin ya 0 dikali 0. 0 ditambah 8 kali 8-nya dikuadratin, kemudian ini 8 dikali 5 kuadrat, kemudian ini sama Y dengan masanya 2. 8 kuadrat itu 64 dikali 8. Kemudian yang di sini aku satu ini ya. 8 ditambah 2. Oke, ini kebalik ya, tapi kalian tahulah ya. Itu 8 kali tambah 2 dikali dengan 25 10 pangkat min 4. Jadi kita kuadratin. 8 plus 2 itu adalah 10. Sehingga kita dapetin 10 kali 25 itu 250. 8 kali 64 itu 512. Nah, kita jumlahin dia ya. Yang depan ini 762. Sehingga kita dapetin 7,62 kali 10 pangkat min 2 ya, biar caam nih ya. Kita tulisnya satu angka di depan koma. Seperti itu adalah contoh pada momen inersia yang partikel kayak gitu. Kalau mau nyobain yang benda homogen ya udah kita coba aja satu persatu. Tapi di sini aku akan ngelanjutin ke yang teorema sumbu sejajar ya. Jadi di sini ada sebuah bola pejal bermassa 4M berjari-jari 2R dilubangi isinya dengan bentuk bola juga ya. Jika dihitung hasil lubangnya itu memiliki massa M dengan jari-jari R. Tentukan momen inersia jika sistem diputar seperti pada gambar berikut. Jadi diputarnya ini, kalau yang bola yang gede ini, yang 4M ini, diputarnya ada di pusat masanya. Sedangkan bola yang kita lubangin tadi itu ada di ujung gitu ya. Nah, ini caranya gimana? Ingat, tadi momen inersia itu adalah skalar. Karena skalar berarti dia cuma dijumlahin aja. Karena dijumlahin aja berarti kita cari satu persatu ya dari yang si gendut yang gede ini dan yang berlubang. Karena berlubang berarti nanti minus ya, enggak plus. So, kita cari satu dulu. Untuk momen inersia bola pejal yang gede tadi 4M, karena diputar di tengah atau di pusat massa, maka kita dapetin ya 2 per 5 MR kuadrat. Coba lihat lagi tabel kalian. Nah, di situ kita masukin aja. Masanya 4M, R-nya adalah 2R kuadrat. Jadi hasilnya adalah 2 per 5 dikali 4M dikali 2 dikuadratin itu 4 ya. 4 kali 4 adalah 16. 16 kali 2 itu 32 ya per 5 MR kuadrat. Ini untuk yang gede. Gimana yang kecil alias si lubangnya itu? Nah, masanya M, jari-jarinya R.
Ingat tadi dia diputarnya di ujung, bukan di tengah atau pusat massa. Sehingga kita harus cari dulu dengan teorema sumbu sejajar kita ya. Kita cari I-nya itu adalah I pusat massa ditambah MD kuadrat. Dengan D-nya itu mana? Dari tengah menuju sono. Berarti dia kayak jari-jarinya kan ya. Jari-jarinya adalah R. Maka kita tulisin. Kalau I pusat massanya itu 2/5 MR kuadrat. Ingat R-nya R kecil ya. Kemudian ditambah dengan M kali D-nya juga R juga. Sehingga kita dapetin 2/5 ditambah di sini harusnya ada angka 1 nih. 1 itu kan 5/5 ya. 5/5 tambah 2/5 itu nilainya 7/5 MR kuadrat. Nah, hasilnya kita tulis aja untuk yang momen inersia sistem atau secara keseluruhan. Sehingga I yang besar dikurangi dengan I kecil karena dia bolong gitu kan ya. I besarnya berapa? 3/2/5. 32/5 MR kuadrat. Dikurangi yang kecil adalah 7/5. 32 dikurangi 7 itu hasilnya adalah 25 ya. 25 dibagi 5 hasilnya 5 MR kuadrat. Seperti itu. Nah, kalau ada masanya misalkan berapa kilo dengan R-nya berapa senti, ya udah tinggal masukin aja. Yang penting kita udah dapat kalau I total pada bola yang bentukan kayak gini itu adalah 5 MR kuadrat. Oke, itu tadi ya bahasan kita mengenai latihan soal. So, stay tune terus di channel Alfa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.